Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas alur sebuah film berjudul Assassin's Games, dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme dan juga Scott Adkins. Film ini akan berfokus pada sebuah misi balas dendam seorang pembunuh bayaran yang sudah insaf, di mana istrinya telah diperkaos tepat di hadapannya. Buat kalian penyuka film action, saya yakin kalian akan menyukai film ini. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pesta pernikahan anak dari bos mafia Rusia. Awalnya pesta itu berjalan dengan lancar, sampai ada seorang pelayan yang mendekati si bos mafia dan berhasil membunuhnya secara diam-diam. Di mana ternyata pria ini adalah seorang pembunuh bayaran yang menyamar, dan dia bernama Vincent. Selanjutnya terjadilah aksi kejar-kejaran antara Vincent dan para anak buah si bos mafia. Namun dengan mudahnya Vincent berhasil menghabisi mereka semua dan segera kabur dari gedung itu. Adegan berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Roland yang terlihat tulus menjaga istrinya yang sedang sakit akibat depresi. Diketahui kalau Roland dulunya juga seorang pembunuh bayaran, namun sekarang ia sudah pensiun dan menjadi buronan polisi korup. Untuk itulah ia dan istrinya bersembunyi di sebuah rumah di kota terpencil. Dan inilah polisi korup yang berusaha menghabisi Roland. Hal itu dikarenakan Roland mempunyai bukti kuat atas kejahatan mereka. Tidak hanya itu, ternyata Roland juga mencuri semua uang hasil dari korupsi yang mereka lakukan selama ini. Namun pihak kepolisian kesulitan menemukan keberadaannya. Si ketua polisi lantas berencana akan mengeluarkan seorang napi yang bernama Polo untuk memancing Roland keluar dari persembunyiannya. Hal itu bukanlah tanpa alasan, sebab Polo yang telah memperkaos istri Roland tepat di hadapannya, sampai istrinya mengalami trauma berat hingga saat ini. Adegan film berpindah memperlihatkan Roland dengan membayar uang kontrakan kepada Martha. Martha lantas mengatakan kalau ada seseorang yang sedang mencari Roland, dan orang itu ternyata adalah mantan bosnya yang bernama Danny. Tujuan Danny mencari Roland untuk memberinya sebuah pekerjaan dengan bayaran $1 juta, yaitu dengan membunuh Polo, si bos mafia yang merupakan pelaku yang memperkaos istri Roland. Namun Roland menolaknya. Selain karena sudah pensiun, ia juga sangat yakin kalau ini adalah jebakan dari polisi yang ingin menangkapnya. Scene film berpindah memperlihatkan Vincent menemui rekannya yang bernama Roy. Roy lantas memberinya sekantong berlian sebagai bayaran atas jasanya membunuh si bos mafia. Di sini Roy kembali memberikan pekerjaan kepada Vincent, yaitu membunuh Polo dengan bayaran 2 kali lipat. Vincent pun menyetujuinya, dan setelah itu dia pun pulang ke apartemennya. Ternyata Vincent mempunyai tetangga baru yang seorang kupu-kupu malam. Dia bernama Oktober dan germonya bernama Roni. Terlihat di sini kalau Vincent tidak begitu peduli dengan kehadiran mereka. Scene film berpindah memperlihatkan Polo yang baru saja bebas dari penjara, dan dia dijemput oleh 2 orang tangan kanannya. Kemudian adegan film memperlihatkan kilas balik saat Polo dengan tega memperkaos istri Roland tepat di hadapannya. Kejadian pilu yang sampai saat ini masih menghantui pikiran Roland. Untuk mengakhiri ini semua, Roland pun akhirnya menyetujui tawaran dari Danny, di mana dia bersedia membunuh Polo. Namun Danny mengatakan kalau sudah ada pembunuh bayaran lain yang sudah lebih dulu menerima tawaran tersebut, yang tak lain adalah Vincent. Tetapi Roland mengatakan kalau dia tidak butuh uang bayarannya, yang dia butuhkan hanyalah informasi keberadaan Polo. Di sini Roland terus mendesak Danny agar memberitahu di mana Polo berada. Danny pun lantas menyuruh Roland datang ke apartemennya esok pagi. Esok harinya Roland pun berpamitan dengan sang istri. Tidak lupa dia juga menitipkan sang istri ke pemilik kontrakan.
Sesampainya di tempat Denny, Roland langsung mempersiapkan senjatanya. Lalu Denny memberitahu info yang dia dapat dari intelnya, bahwa rencananya Polo akan menghadiri sidang nanti siang. Singkat cerita, Roland sudah berada tak jauh dari gedung pengadilan dan sudah bersiap dengan senapan snipernya. Terlihat Polo dan adiknya baru saja keluar dari gedung pengadilan. Roland pun langsung menembak senjatanya. Pada saat bersamaan, Vincent muncul dan menembakkan busurnya ke arah Polo, sehingga peluru Roland mengenai mobil Polo, sedangkan busur dari Vincent malah mengenai adiknya. Roland yang tidak mau upayanya sia-sia memutuskan untuk menghadapi Polo secara langsung. Sialnya pasukan polisi korup yang dari tadi mengintai langsung menembaki Roland. Beruntung Roland masih sempat melarikan diri. Di markas, Polo tampak sangat terpukul atas kematian sang adik. Ia lantas menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sementara itu, Vincent terlihat sedang asik memainkan biolanya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Oktober yang tengah disiksa oleh kermonya. Di sini Vincent meminta mereka agar tidak berisik, namun Ronnie mengabaikannya. Hingga dengan terpaksa Vincent memberinya sedikit pelajaran. Vincent melihat Oktober berusaha masuk ke apartemen Denny yang terkunci. Karena tidak tega, Vincent lalu membawa Oktober masuk ke apartemennya. Di dalam, Vincent mendapat telepon dari Roy, melapor kalau sekarang Polo sedang berada di sebuah pabrik milik adiknya. Vincent lantas meminta Oktober untuk meninggalkan apartemen itu, karena dia akan pergi sebab ada urusan. Namun Oktober memohon agar diizinkan tinggal di sana barang sehari saja. Vincent pun mengizinkannya dan dia segera pergi. Namun ternyata Roland selangkah lebih maju dari Vincent. Tanpa menunggu lama, ia segera menyerbu pabrik tersebut. Dan berhasil masuk setelah membantai para penjaga yang berada di luar. Selanjutnya ia masuk ke dalam. Pada saat yang sama Vincent pun muncul, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Perkelahian berlangsung cukup sengit, mengingat keduanya merupakan pembunuh bayaran yang terlatih. Hingga akhirnya mereka berada di posisi seimbang. Di sini Vincent kesal karena Roland telah mengacaukan misinya kemarin. Roland lalu menjelaskan kalau misinya bukanlah tentang uang, tetapi balas dendam. Dengan kata lain, dia ingin menghabisi Polo dengan tangannya sendiri. Mendengar itu, Vincent pun merasa diuntungkan. Dia pun bersedia bekerja sama dengan Roland dalam membunuh Polo. Namun sayangnya Polo sudah keburu kabur dari pabrik itu. Scene film lalu berpindah memperlihatkan rekan Polo yang merupakan penjual senjata ilegal. Ia terlihat sedang mengecek tokonya. Namun ternyata sudah ada Roland di sana dan bersiap untuk membidik. Dengan menggunakan senjata canggih yang bisa dikendalikan lewat ponsel. Roland datang untuk bertanya di mana keberadaan Polo sekarang. Awalnya orang ini enggan buka mulut. Namun setelah diuji dengan senjata racikannya sendiri, orang ini pun akhirnya mau mengatakannya. Namun tiba-tiba orang ini pun akhirnya tewas di tangan Vincent, yang ternyata juga berada di sana. Di sini tampak Roland tidak begitu cocok dengan cara kerja Vincent. Namun ia tidak punya pilihan lain selain bekerja sama. Setelah itu mereka mengambil beberapa senjata di sana, agar terlihat seperti sebuah perampokan. Di tempat lain, tangan kanan Polo melapor kalau Vincent lah yang membunuh adik Polo saat di luar gedung pengadilan. Menanggapi hal itu, Polo pun lantas memberi perintah kepada semua anak buahnya untuk segera memburu Vincent. Sementara itu, Vincent semakin simpati dengan Oktober. Apalagi setelah ia mengetahui kalau Oktober telah diculik oleh Ronnie sejak ia masih kecil dan dipekerjakan secara paksa. Sedangkan Vincent tengah berada di rumah Denny. Denny lalu menyarankan agar dia pulang saja dan merawat istrinya yang sedang sakit. Perihal Polo biar Vincent saja yang menanganinya. Namun Roland bersikeras memastikan kalau Polo harus mati di tangannya. Bahkan Roland juga berencana akan mengurusi masalahnya dengan para polisi korup itu, yang selama ini telah mengganggu hidupnya. Baru setelah itu ia bisa hidup dengan tenang.
Di malam harinya, sang kepala polisi korup itu menerima tamu yang tak diundang, yang tak lain adalah Roland. Roland meminta si polisi korup ini agar berhenti mengejarnya, karena jika hal ini terus berlanjut, Roland mengancam kalau dia tidak akan segan-segan menghabisinya. Ancaman dari Roland memang membuatnya ketakutan setengah mati. Namun hal itu tak membuat ketua polisi korup ini jera. Ia malah memaksa anak buahnya untuk membunuh Roland dalam waktu 48 jam. Dan jika misi ini gagal, maka mereka semua akan dipecat. Di lain sisi, Polo dan beberapa anak buahnya mendatangi markas Roy. Si bos mafia itu datang untuk menanyakan di mana keberadaan Vincent sekarang. Namun tanpa diduga, Roy telah bekerja sama dengan para polisi korup. Karena kalah jumlah, Polo dan anak buahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini si ketua polisi mengajak Polo bekerja sama dengan mereka dengan imbalan bantuan hukum atas bisnis haramnya. Polo setuju, namun dengan syarat Roy harus menyerahkan Vincent kepadanya. Roy yang mata duitan jelas tidak masalah dengan hal itu, asalkan ia dibayar dengan jumlah yang tepat. Setelah kesepakatan dibuat, Polo pun kembali ke markasnya, di mana anak buahnya telah berhasil menangkap Danny yang kala itu mengintai markas Polo. Polo lantas bertanya kepada Danny mau apa dia datang ke markasnya. Akan tetapi Danny malah memakinya, sehingga membuat Polo emosi dan menghabisinya saat itu juga. Sementara itu, Roy menemui Vincent dan mengatakan kalau ada perubahan misi, namun dengan bayaran 3 kali lipat, yaitu dengan memancing Roland agar ia tertangkap oleh polisi korup, di mana mereka menjadikan Polo sebagai umpannya. Dari sini Vincent mulai menyadari kalau tugas membunuh Polo yang diberikan kepadanya hanyalah bagian dari upaya polisi korup dalam menangkap Roland. Dengan bayaran yang tinggi tersebut, jelas Vincent menyetujuinya. Selesai pertemuan itu, Vincent langsung mendatangi Roland dan menyampaikan bahwa Polo akan berada di sebuah hotel sekitar jam 9 besok pagi. Menanggapi itu, Roland pun mulai mempersiapkan diri untuk menuntaskan misinya. Sementara hubungan Vincent dan Oktober menjadi semakin dekat, Vincent bahkan mengutarakan keinginannya untuk pensiun dan memulai hidup baru dengan kekasihnya itu. Di tempat lain, Polo ditemui oleh Ronnie untuk melapor kalau ia tahu di mana keberadaan Vincent. Singkat cerita, keesokan harinya Roland dan Vincent mulai beraksi mengintai Polo ke hotel yang dimaksud. Namun secara tiba-tiba Roland dikepung oleh anak buah Polo dan pasukan polisi korup. Namun karena kalah jumlah, pada akhirnya ia berhasil dibekuk. Dari sini Roland mulai sadar kalau dia telah dijebak oleh Vincent. Setelah misi selesai, Vincent langsung menemui Roy untuk mendapatkan bayarannya. Saat Vincent beranjak pergi, tiba-tiba Roy mendapat telepon dari Polo bahwa dia sekarang sudah berada di apartemen Vincent. Dan dia menuduh Roy telah membocorkan alamat apartemennya. Namun Roy bersikeras membantah kalau bukan dia yang melakukannya. Sesampainya di apartemen, Vincent sangat terkejut mendapati Oktober tewas secara mengenaskan. Dengan penuh amarah, Vincent kembali mendatangi Roy dan bertanya di mana pasukan polisi korup itu menyekap Roland, karena Vincent menduga kalau Polo pasti berada di sana. Roy yang merasa bersalah lantas mengatakan kalau Vincent disekap di pabrik kosong milik adik Polo. Sedangkan Roland terus disiksa oleh polisi korup untuk membuatnya mengaku di mana keberadaan uang jutaan dolar milik mereka yang dicuri olehnya. Namun Roland tidak mau buka mulut. Bahkan sekeras apapun mereka menyiksanya. Ketua polisi yang sudah habis kesabaran lantas menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Roland. Namun hal itu belum sempat terjadi karena Vincent keburu datang dan langsung menembaki mereka semua. Satu orang yang tersisa lantas dihabisi oleh Roland. Setelah itu mereka berdua pergi dari sana karena ternyata Polo tidak ada di tempat itu. Di malam harinya Vincent dan Roland mengitari kota untuk mencari Polo.
Namun di tengah itu Roland tiba-tiba teringat akan keadaan istrinya di rumah. Lalu ia menelpon si pemilik kontrakan. Namun tiba-tiba telepon itu terputus. Hal itu membuat Roland curiga kalau Polo telah mendatangi rumahnya. Dugaan Roland benar adanya. Polo dan komplotannya sudah berada di sana dan mereka langsung menghabisi si pemilik kontrakan. Kemudian Polo menjadikan istri Roland sebagai ancaman untuk memancing kedatangannya. Karena jarak yang lumayan jauh, Vincent dan Roland baru sampai ke sana di pagi harinya. Lalu tiba-tiba Roland mendapat telepon dari Polo. Jika dia dan Vincent tidak menyerahkan diri dalam waktu 15 menit, maka dia akan menghabisi istri Roland, seperti dia menghabisi Oktober. Menanggapi itu, mereka berdua akhirnya menyerahkan diri. Mereka datang hanya dengan membawa sekantong berlian dan sebuah ponsel. Di dalam, Vincent membuat penawaran dengan Polo. Dia meminta si bos mafia untuk melupakan kematian adiknya. Sebagai imbalan, Vincent bersedia menyerahkan berliannya yang senilai 15 juta dolar yang dia simpan di rumahnya. Roland sangat terkejut mendengar penawaran tersebut. Tadinya dia mengira kalau Vincent datang untuk membantunya dalam menyelamatkan sang istri, sehingga mereka berdua pun bergelut. Lalu dengan sigap Vincent meraih ponsel Roland dan mengarahkannya kepada Polo dan komplotannya, di mana ponsel tersebut adalah pemicu senjata otomatis milik teman Polo yang mereka curi waktu itu. Alhasil semuanya tewas di tempat dan hanya tinggal Polo seorang diri, di mana ternyata pertengkaran tadi sudah mereka rencanakan sebelumnya. Selanjutnya Roland memaksa Polo meminta maaf kepada istrinya. Polo yang berharap diampuni tanpa ragu melakukannya. Dan tanpa ragu Roland menghabisi Polo detik itu juga. Setelah itu Vincent dan Roland kembali ke kota, di mana mereka akan menyelesaikan misi terakhir mereka masing-masing. Roland menghabisi ketua polisi korup yang selama ini menyusahkan hidupnya. Sedangkan Vincent menghabisi si Germo yang telah membocorkan tempat tinggalnya sehingga menewaskan Oktober. Misi balas dendam kedua pembunuh bayaran ini pun akhirnya terbalaskan. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di situ dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.